warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Hikmah, salah satu dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi D3 Statistika Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah pada program studi statistika, yaitu mata kuliah analisis data kategori. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah analisis data kategorik diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan SKS praktikum. CPL mata kuliah analisis data kategorik diantaranya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu membandingkan dan memilih metode yang sesuai dengan permasalahan baik secara manual ataupun menggunakan software. CPMK mata kuliah analisis data kategorik diantaranya 1. Mahasiswa akan mampu menjelaskan, menerapkan, dan memilih metode statistika yang tepat pada data kategori. Yang kedua, mahasiswa akan mampu melakukan pengujian data dan pengambilan keputusan secara tepat dengan pendekatan metode statistika pada data kategori. Mata kuliah ini secara umum bertujuan untuk mempelajari tentang prinsip-prinsip analisis data kategorik dan keahlian dalam mengestimasi pemodelan data kategorik untuk mempresentasikan realitas masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa materi yang akan dipelajari selama 16 tatap muka dalam mata kuliah analisis data kategorik diantaranya 1. Pengantar analisis data kategorik, 2. Proporsi, 3. Tabel kontingensi, 4. Model log linear, 5. Model regresi logistik biner, 6. Model regresi logistik ordinal, dan 7. Model regresi multinomial. Beberapa pustaka yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah analisis data kategorik yaitu ada 3 e-book, diantaranya e-book Categorical Data Analysis yang ditulis oleh Agresti, lalu yang kedua Categorical Data Analysis for the Behavior and Social Science yang ditulis oleh AZ, yang ketiga buku terkait Applied Logistic Regression yang ditulis oleh Hosmer. Selain e-book yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah analisis data kategori, saya juga menggunakan penelitian yang relevan yang telah saya lakukan, diantaranya 1. Penelitian tentang modeling government KB with chat PCA to overcome multicollinearity in the logistic regression. Yang kedua, framework comparative study of classification model based on variable extraction model for status classify of contraception model in fertile eggs couple in Indonesia. Lalu yang ketiga, ordinal logistic regression approach for probability analysis of students stress level. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dengan prasyarat 2 mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah statistika non-parametrik dan metode statistika 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah analisis data kategorik terkait materi yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-10, yaitu analisis regresi logistik ordinal. Pada
Pengajaran mata kuliah analisis data kategorik pada pertemuan tersebut saya menggunakan metode discovery learning dan metode discussion serta metode small group discussion. Selamat menyaksikan metode pembelajaran pada pertemuan ke-10 terkait analisis regresi logistik ordinal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dulu dengan berdoa. Mas Aidin, silakan dipimpin. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya presentasi terlebih dahulu. Alifah Nur Oktaviani, Hadir, Bu. Nurfida Indrasari, Hadir, Bu. Wulan Juniati, Hadir, Bu. Nur Iman Jati, Hadir. Rosiana Ardelia, Hadir, Bu. Dwi Hartiana Rahmasari, Hadir, Bu. Kita Amanda Kusuma Astuti, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Galisi di kelas kita, tidak hadir ya. Ya. Muhammad Raihan Afi, Hadir, Bu. Andika Yusni Mubarok, Hadir. Agung Supriyono, Desiva Aji Prasetyo, Hadir, Bu. Sevika Putri Natasha, Hadir, Bu. Reska, Hadir, Bu. Rifda Muhana, Hadir, hadir. Bu. Muhammad Edgar Sabana, Tidak hadir, Bu. M. Sikrul Hakim, Hadir, Bu. Korea Renggani, Tidak hadir, Bu. Fitratul Atia Yuna, Tidak hadir. Nur Suci Rafaila Arsyad, Hadir, Bu. Aidil, Hadir, Bu. Alvin Syahrul Alim, Tidak hadir, Bu. Hendrik Chandra Agustian, Gabriel Putra, Hadir, Bu. Revino, Hadir, Bu. Afif Fadila, Lutfi Zakaria, Hadir. yang terakhir Holisa Isnaini. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi pada pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita masuk ke materi kita di pertemuan 10, kita ingat kembali materi kita pada minggu lalu. Masih ingat kita belajar tentang apa kemarin? Regresi logistik ordinal. Regresi logistik biner. Kayak ada yang masih ingat kemarin apa itu regresi logistik biner? Ya, silakan, Wi. Regresi logistik biner adalah regresi logistik yang variabel responnya atau variabel y-nya itu bersifat kategorik, tapi dengan skala biner atau hanya ada dua pilihan kategori. Ya, betul, bagus sekali, Dwi. Jadi regresi logistik biner itu adalah pemodelan regresi logistik di mana fokusnya di variabel y ya. Kalau regresi logistik, y-nya itu bersifat kategorik, skala pengukurannya nominal biner. Masih ingat kita pernah belajar tentang skala pengukuran? Skala pengukuran beberapa? Siapa? Saya, Bu. Ya, Rehan. Skala pengukuran itu ada 4 dulu. Ya. Yang pertama itu dengan nominal, kedua ordinal, ketiga interval, keempat rasio. Ya, bagus sekali, Rehan. Jadi skala pengukuran itu ada 4, ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang regresi logistik ordinal. Kalau dari namanya saja di belakang kita lihat ada kata ordinal. Apa itu skala pengukuran ordinal? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Skala ordinal yaitu skala yang bisa membedakan dan ada tingkatannya. Ya, skala yang bisa membedakan dan ada tingkatannya. Contohnya? Contohnya tingkat pendidikan dan juga IPK. Ya, ada tingkat pendidikan, ada IPK. Kita ingat ya bahwa tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan anak SD itu pasti tingkat kecerdasannya itu di bawahnya anak SMP. Begitu juga anak SMP pasti di bawahnya anak SMA. Dan yang kalian yang di perguruan tinggi atau statusnya mahasiswa itu pasti memiliki tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Itu makanya kita sebut sebagai skala ordinal. Ada tingkatannya.
tingkatan yang lebih atas itu pasti lebih baik daripada yang di bawahnya. Itulah skala ordinal. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke materi regresi logistik ordinal. Kita ingat bahwa regresi logistik itu adalah regresi yang Y-nya itu adalah kategori. Kalau di belakangnya ada ordinal, berarti Y-nya itu adalah skalanya adalah ordinal. Oke, ini yang kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi ada skala data di dalam kategori, ada nominal dan ordinal. Nah, di sini ada regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial. Ini skalanya nominal. Lalu ada regresi ordinal. Ini skalanya itu pastinya sudah pasti ordinal. Nah, nanti pada kesempatan hari ini nanti kita akan melihat dengan studi kasusnya itu adalah data ujian nasional dari SMA 2 Amahai Maluku Tengah. Oke, apa itu regresi logistik ordinal? Jadi menurut buku Da Agresti di tahun 2002 itu regresi logistik ordinal didefinisikan sebagai peluang kumulatif. Kalau kita lihat ya, di sini ada kumulatif logit. Jadi kalau kita kenal di dalam regresi itu ada persamaan regresi. Nah, di sini ini persamaannya bersifat kumulatif. Kumulatif itu artinya ditotalkan. Kita lihat di sini ada peluang kurang dari sama dengan. Berarti ada peluang dari 0 sampai dengan yang terbesarnya. Ya, di sini dituliskan peluang pertamanya dari 1, 2 sampai yang ke J. Nah, 1, 2 itu berarti menyatakan banyaknya variabel X-nya. Nah, variabelnya ada 1, ada 2, atau ada yang maksimalnya ada berapa. Nah, ini kalau kita kemarin sudah belajar tentang iterasi Newton-Raphson, ini adalah pendugaan parameternya dengan metode iterasi Newton-Raphson. Nah, ini nanti kalian perdalam dalam mata kuliah statistika matematik 2. Ya, bagaimana Newton-Raphson itu berjalan dan bagaimana Newton-Raphson dapat melakukan pendugaan di dalam model regresi. Nah, ini ya. Jadi, kalau di dalam regresi logistik biner kemarin itu kan Y-nya kategorinya 2. Kita akan dapat persamaannya cuma 1 kalau kita olah. Nah, kalau di sini di regresi logistik ordinal ini tergantung dari kategori Y-nya. Kalau kategori Y-nya itu 4, misalkan tentang tingkat kesetujuan, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sama tidak setuju. Maka model yang akan keluar nanti saat kita lakukan pengolahan itu hanya 3. Yang satunya sebagai pembanding. Ya, jadi besar model itu adalah K-1, di mana K itu adalah banyaknya variabel independen. Banyaknya variabel kategori variabel dari variabel dependen. Nah, ini nanti setelah kita duga, kita akan mendapatkan salah satunya adalah nilai odds ratio. Kemarin kita sudah belajar ya, odds ratio itu adalah peluang seseorang melakukan atau peluang seseorang itu terjadinya sesuatu yang dipengaruhi oleh X, ya, atau tingkat kecenderungan seseorang. Ini dari odds ratio nanti kita. Nah, seperti halnya kita belajar di dalam model regresi biner, model regresi linier, kita tahu bahwa di dalam persamaan regresi atau model regresi kita melakukan pengujian parameter. Masih ada ingat pengujian parameter model regresi apa saja? Ya, gila. Ada 2. Yang pertama itu diuji simultan pakai uji X, kemudian diujikan parsial pakai uji P. Oh, benar. Jadi kalau di dalam regresi linier kita punya ada pengujian parameternya ada 2 ya. Jadi pengujian parameter itu ada uji simultan itu dengan uji F, lalu ada uji parsial ini tadi dengan uji apa? Uji T. Sama dengan nanti di dalam regresi linier, di dalam regresi logistik ini kemarin kita telah belajar di regresi logistik biner juga ada uji simultan dan uji parsial. Uji simultannya kita kenal sebagai uji G dan uji parsialnya kita kenal sebagai uji Wall. Ya, masih ingat ya? Nah, ini nanti yang kita lakukan. Jadi langkahnya itu kita ada pendugaan parameter. Pendugaan parameter kita akan melakukan pengujian parameter pertama itu uji G, lalu ada uji Wall, baru kita membaca odds ratio. Nah, di sini nanti kalau tidak signifikan gimana? Kita lari ke pengujian lagi. Kalau uji Wall tidak signifikan kemana? Lari ke uji G lagi. Kalau odds ratio ini udah final. Kalau di dalam
regresi linier kita kenal sebagai R square adjusted ya. Nih, jadi sama saja di dalam regresi logistik ordinal juga ada uji parsial dengan uji Ward, di mana ketentuan pengujian hipotesisnya itu kita akan kalahkan atau variabel X berpengaruh terhadap Y jika nilai Ward hitungnya itu lebih besar daripada nilai chi-square tabelnya. Nah, nanti kalau kalian menganalisis ya dengan SPSS, dengan Minitab, dengan R, kita tinggal lihat p-value-nya saja. P-value-nya harus kurang dari alfa yang kita miliki. Nah, ini ada pengujian lagi yaitu uji serentaknya, ini dengan uji G. Nah, bagaimana pengaplikasian dari model regresi logistik ordinal ini? Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya ini data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UNAS dengan analisis regresi logistik ordinal dan regresi probit ordinal. Jadi kita fokus ke regresi logistik ordinal. Ya, studi kasusnya itu adalah nilai UNAS SMA Negeri 2 Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Nah, di sini ada dua data sekunder yang kita gunakan. Ada jurusan IPA itu sebanyak 19 orang dan jurusan IPS itu sebanyak 42 orang. Oke. Ini ada variabelnya, variabel yang kita definisikan sebagai variabel respon dan variabel prediktor. Ada Y-nya, itu ada nilai UNAS ya. UNAS itu kita kategorikan menjadi 3. Cukup, baik, dan sangat baik atau amat baik. 0, 1, 2. Nah, angka 2 itu pasti lebih baik dari angka 1, angka 1 lebih baik dari angka 0. Untuk penomoran 0, 1, 2 ini kembali ke kalian sebagai seorang peneliti. Silahkan kalian boleh menggunakan 1, 2, 3 atau 1, 3, 5 boleh. Yang penting dia bertingkat, semakin baik semakin tinggi angkanya ya. Lalu ada variabel prediktor, di sini ada rata-rata nilai UNAS waktu SMP, rata-rata nilai UAS, rata-rata nilai tryout, rata-rata nilai rapot SMA, pendapatan orang tua, dan jumlah saudara. Jadi ada 6 variabel. Sampai sini cukup jelas? Kita lanjutkan untuk aplikasinya. Nah, ini secara deskriptif bisa kita lihat ya. Secara deskriptif bahwasanya responden kita itu lebih banyak di nilai UNAS yang baik. Ya, ini kategori baik. Jadi tadi kategorinya ada 3 ya, ada cukup baik, baik, dan amat baik. Nah, paling banyak itu ada di baik. Nah, sehingga nanti ketika kita modelkan harapannya, itu model yang kita dapat adalah untuk yang baik. Ya, karena dari data awalnya kita lihat baik itu yang paling cukup, paling besar. Nah, kita lihat di sini tadi kategori Y-nya ada 3. Maka model yang keluar itu 2. Kita lihat ya, modelnya cuma 2 itu. Jadi logit Y1 dengan logit Y2. Yang satunya tidak akan keluar karena kita kategorinya 3. Jadi yang keluar 2. Oke, ini diuji serentak. Ingat kalau di dalam output kita membacanya hanya p-value-nya saja ya. Ini output dari SPSS ya. Nilai p-value adalah nilai sig. Nah, dilihat ini 0,000. Sehingga kalau ini dilakukan uji serentak, maka variabel X itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, ini uji serentaknya. Lalu ada uji parsialnya. Kita lihat untuk nilai p-value yang kurang dari 0,05 aja. Ada 3 ya, yaitu nilai UNAS SMP, nilai UAS SMA, dan nilai rapor. Nah, yang lainnya kita lihat nilainya di atas 0,05. Dia 0,295, 0,179, 0,686, 0,480. Ini mengindikasikan bahwa variabel X, X3, X5, X6, dan X7 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai UNAS atau variabel Y. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, jadi ini adalah aplikatif dari regresi logistik ordinal. Nah, untuk penelitian yang pernah saya lakukan terkait regresi logistik ordinal, itu saya pernah melakukan banyak penelitian tentang regresi logistik ordinal. Salah satunya ini saya teliti tentang ini ya, tentang tingkat stres. Ini waktu mahasiswa saya meneliti tentang tingkat stres. Nah, dia meneliti hanya sampai ke variabel yang berhubungan. Ini saya lanjutkan untuk pengaplikasian di dalam logistik regresi logistik ordinal.
Jadi ini diambilnya itu sebenarnya dari kakak-kakak kelas kalian. Sebenarnya saat membuat tugas akhir itu kalian stres nggak sih? Nah, ini diteliti. Ya. Apa yang membuat kalian stres ketika sidang? Ini variabel-variabel X-nya yang kita jadikan. Apakah dosennya, ataukah temannya, ataukah materinya, atau kalau ujian itu jadi stres gitu. Ini terkait tentang tugas akhir. Ini awal mula penelitian ini dilakukan itu terkait itu. Jadi banyak mahasiswa yang ketika sudah sidang, waktunya sidang tapi belum melakukan sidang. Yang kedua ketika sidang baru ditanya satu aja udah nangis gitu. Nah jadinya beneran stres atau gimana? Nah, akhirnya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan regresi logistik ordinal. Kita tahu bahwa tingkat stres itu adalah skalanya ordinal. Ya kan kalau ditanya stres atau tidak, sangat stres, tidak stres, sangat tidak stres, ya kan? Kalau sidang saya relax aja yang diadain dosen saya, aja gitu ya. Atau saya stres soalnya yang saya temui itu ternyata dosen yang nggak biasa ngajar saya, jadi saya stres gitu ya. Apalagi sekarang kan untuk tugas akhir kan kita sidang ada dosen dari luar, sehingga mungkin kakak kelas kalian jadi stres banget. Nah, sehingga memilih untuk ke jurnal daripada membuat tugas akhir dengan sidang. Ini yang salah satu penelitian yang sudah pernah saya lakukan tentang tingkat stres mahasiswa terhadap tugas akhir, ujian tugas akhir. Lalu yang kedua yang saya pernah lakukan tentang regresi logistik ordinal, mungkin pernah saya pernah pakai aplikatifnya di kelas ya. Saya waktu itu melakukan analisis tentang tingkat efektivitas dan efisiensi belajar mahasiswa. Efektif, kurang efektif, tidak efektif, sangat tidak efektif. Efektif, tidak efektif, sangat tidak efektif. Itu kan ordinal skalanya. Yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan belajarnya. Apakah ketika belajar pakai meja, apakah ketika belajar itu menghadap itu atau tidak ya. Saat itu saya sudah pernah melakukan dan sudah menceritakan sama kalian ya. Jadi itu pun bisa kalian aplikatifkan untuk aplikasi dari regresi logistik ordinal. Nah mungkin teman-teman itu juga bisa mengaplikatifkan sebenarnya itu ikut organisasi misalkan. Ikut organisasi itu bikin stres atau enggak sih? Nah, apakah ikut organisasi itu bikin stres juga ketika di kelas? Nah itu juga bisa diaplikatifkan ke regresi logistik ordinal. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup bisa ya. Ya jadi nanti kalian masih ingat ya untuk kelompok-kelompok yang akan kita bentuk di dalam materi regresi logistik binar ya? Oke. Jadi nanti kalian silakan dengan kelompoknya masing-masing mencari paper terkait regresi logistik ordinal. Nanti saya share dataset yang akan saya taruh di Google Drive. Silakan nanti diaplikatifkan. Minggu depan kita masuk ke dalam materi praktikumnya. Silakan kalian nanti bawa laptop masing-masing. Kita gunakan untuk aplikasi R untuk pengaplikasian dari regresi logistik ordinal. Jadi tugasnya minggu depan kalian mengumpulkan paper terkait regresi logistik ordinal ya. Seperti biasa papernya yaitu dari Indonesia dan juga dari luar. Yang dari Indonesia-nya 2, dari luarnya 3. Nanti silakan ditaruh di Google Drive kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup materi kita pada hari ini sampai di sini. Silakan kalian bisa setelah ini bekerja kelompok untuk mengerjakan terkait tentang regresi logistik ordinal, sehingga nanti minggu depan kita bisa langsung diskusi terkait materi ini. Baik, kalau sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kalian sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum kita tutup kuliahnya, seperti biasa, silakan Mas Edi untuk dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Bila intisarilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah analisis data kategorik yang saya angkut.
Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah analisis data kategorik di program studi D3 Statistika Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemdikbud dan Kemendikbud Ristek, kepada seluruh dosen ITESA Muhammadiyah Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi D3 Statistika, teman sejawat dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.